diminta putarannya 1000 rpm gitu. Berarti ini tuh nanti jawaban soal nomor A ini akan diganti omeganya dengan 1000 rpm. Tapi saudara dengan membuat persamaan ini nanti bisa memasukkan nilai berapa aja. Misalnya saya tes kalau 10.000 rpm gimana gitu. Paham nggak? Ya kan? Kan mesin itu kan, coba perhatikan, dia bisa berputar sampai berapa rpm? Bisa sampai 5.000 rpm, 6.000 rpm kan? Bahkan kalau mobil balap itu bisa sampai 15.000 rpm gitu ya. Jadi sebelum dibikin mobilnya itu udah bisa dihitung, udah bisa diperkirakan. Oh nanti vibrasinya sekian gitu, responnya sekian. Itulah gunanya menghitung gitu ya. Sehingga pada saat nanti dibuat, orang nggak terlalu banyak trial and error. Trial and error ada, tapi bisa diminimalisir gitu, karena itu biaya kan. Bikin alat gagal, bikin alat gagal, bikin alat gagal lagi. Ya bangkrut lah yang punya pabrik kan, ya. Nah makanya dihitung, gitu ya. Nggak bisa trial and error terus-terusan, nggak bisa. Ya ada mendekati lah gitu ya. Mungkin trial and errornya 2 kali, 3 kali ya langsung dapat yang sempurna. Nah ini amplitudo ya, ingat ya, ini amplitudo respon primer ya. Nah, saudara masukin, nah ini kan omeganya belum ada kan, jadi ya berarti dalam bentuk rumus gitu kan. Ini adalah apa nih? Ini adalah respon ya. Ini adalah amplitudo. Ini amplitudo untuk ya, gaya sekunder ya. Ini sudut pasangnya. Ini respon sistem. Jadi respon sistem di sini melibatkan primer dan sekunder. Nah, gitu ya, sudah masuk rumusnya aja kan gitu ya. Jelas. Nah, ini adalah responnya ya dalam bentuk MATLAB. Nah, kalau saudara, nah ini soal ini kan udah dapat nih begini kan. Saudara tinggal masukin tadi tuh yang 1000 rpm, paham? Diganti radian per second. Diganti radian ya. Jadi 1000 rpm diganti jadi radian ya kan, dikali waktu, diubah jadi derajat. Makanya di sini nanti sin sekian derajat dikurang sekian derajat. Jelas? Ya. Nah, ini responnya. Responnya kalau kita masukkan 1000 rpm di soal nomor 2 tadi. Nah, ini responnya meter. Ini respon primer. Ya. Ini respon sekunder. Ini mana? Respon dalam 1000 rpm ya. Waktu ya. Kalau di sebenarnya ini dia begini. Itu artinya pada kecepatan 40 radian per second, nah dia responnya maksimal kan gitu ya. Ini untuk primer ya. Ini untuk sekunder. Nah, ini gabungan antara primer dengan sekunder ya, pada 1000 rpm. Dari sini kan bisa dilihat tuh ya. Oh ternyata yang maksimal itu sampai berapa nih? Minus 15 tuh ya, 15 tuh milimeter kan. Nah, ini lumayan besar juga nih. Nah, kalau dia dapat data begini, kalau ini dianggap masih terlalu besar, berarti harus kita modifikasi. Apanya nih yang kita ubah nih dari persamaan tadi? Apakah
dampernya kita besarin ya kan nilainya, atau pegasnya kita adjust gitu ya, supaya nanti masuk misalnya sampai misalnya target kita cuma 5 gitu kan. Ini kan masih besar ya. Nah, misalnya target kita cuma sampai 5, ya saudara berarti harus ngotak-ngatik di rumus yang ini. Variabel-variabel apa nih yang harus kita ubah sehingga mendapatkan nilai yang kita ingin. Nah, begitu. Setelah itu dapat, baru orang bikin alatnya, baru dibuat mesinnya, terus diuji coba, dites, gitu ya. Paham ya? Oke, jadi itu beberapa namanya oke ya. Nah, ini masih dalam rangkaian getaran paksa ya. Kalau tadi kan ketidakseimbangan, betul nggak? Ketidakseimbangan baik yang berputar maupun yang bergerak bolak. Sekarang ada satu lagi harmonik paksa itu, yaitu apa ini? Gerak harmonik tumpuan. Ini di mana ini adanya nih? Contohnya adalah kalau saudara misalnya naik motor di jalan raya. Jalan itu kan nggak selamanya lurus kan, mulus kan? Pasti ada bergelombangnya ya kan, walaupun kecil ya. Nah itu kita masukkan sebagai contoh apa? Harmonik tumpuan. Itu termasuk gaya pengganggu. Ya, jadi saudara naik mobil ya atau bawa motor gitu, lewatin jalan yang bergelombang, pasti respon saudara sama motor-motornya terasa kan? Kita seperti kayak ajut-ajutan atau apalah gitu ya. Nah itu adalah respon gitu ya. Respon yang model harmonik tumpuan ya. Ya dalam banyak hal sistem dinamik dirangsang oleh gerak titik penopang ya. Penopang tuh maksudnya kalau di sini misalnya jalan raya gitu kan, maksudnya gitu, jalan raya yang bentuknya tidak mulus ya, bergelombang. Pada gambar di bawah ditunjukkan suatu sistem yang tumpuannya mengalami gerak harmonik. Nah, sini perhatikan ya. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini nih tumpuan. Digambarkan seperti ini. Ini sistem. Anggaplah ini jalan raya, ini motor atau mobil dengan pengemudinya kan gitu ya. Nah, di sini YT itu artinya apa? Y ini kan pasti hubungannya dengan jarak gitu loh ya. Mungkin jalannya bergelombang, nah, gitu kan. Jadi ini adalah bentuk YT ini simbol sebagai berarti jalan ini atau tumpuan ini tidak lurus gitu ya. Pasti ada bergelombangnya. Kalau yang tadi kan bentuk gangguannya apa? Dalam bentuk gaya kan. Nah, kalau ini dalam bentuk tumpuan ya, penopang lah gitu ya. Ini adalah sistemnya ya. Ini misalnya massa ya, pokoknya kan dalam analisa getaran itu kita nggak membuat sistem itu dalam bentuk yang sebenarnya kan ya nggak, kita ubah ke 3 ini kan, massa, damper, dan pegas itu kan sebenarnya kan nggak perlu digambarin mobilnya kan. Oke. Nah ini adalah, sedangkan perpindahan massa M adalah X, jadi beda ya, ini YT, ini tumpuan, XT untuk sistem massanya ya. Nah. Kemudian berapa gaya pegas yang bekerja? Nah, gaya pegas itu kan rumusnya K kali X kan, ya enggak? X itu perpindah. Tapi karena sistemnya begini, nilai X-nya itu enggak X tapi Y kurang X. Paham? Jadi tinggi yang Y sama berapa dia perpindahan di X. Y kurang ya. Jadi Y. Ingat ya, Y itu pasti
Jarak. Sudah kalau ketemu gini pasti mikirnya tuh jarak ya, nggak usah mikir yang lain-lain. Ini jarak, ini jarak. Ya, ini satuannya apa? Meter. Hah? Satuannya apa? Meter. Meter kan? Intinya satuan panjang kan? Iya. Kemudian untuk untuk apa nih? Untuk redaman ya sama aja. Ini kalau satu redaman kali kecepatan dalam arah Y dikurangi kecepatan X kan gitu, ya kan? Nah ini diagram benda bebasnya. Ini adalah apa nih? Persamaan diferensial. Ini menggunakan apa nih? Menggunakan rumus apa? Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Gayanya mana aja nih? Pertama, gaya bekas. Paham? Kedua, gaya redaman. Ketiga, gaya ya. Kan gini kan? Berarti tinggal masukin aja kan? Ya enggak? Ada nggak gaya pengganggunya? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, nol. Kemudian diuraikan jadi kayak begini. Ya. Ini bisa dong? Bisa kan? Ini kan kayak massa kali percepatan ukuran C kali kecepatan Y ditambah, betul nggak? C kali X dikurang KY ditambah K, ya nggak? Sama dengan nah ini dikumpulkan massa ditambah C kali ini, ya kan? Ditambah K, ya kan? Ini pindah kan? Ke sebelah kanan, jadi posisi ini juga pindah kan? Kan gitu. Jelas? Turunannya nih ya. Dengan menggunakan metode impedensi di mana Y, nah ini lagi-lagi seperti kayak kemarin itu sebenarnya sama aja kan, kayak misalnya X sama dengan E, S, T gitu. Sama kan? Ini kalau diturunkan, nah jadi S kan gitu, ya kan? Diturunkan lagi min S pangkat 2, ya kan? Nah kayak gitu aja maksudnya, paham ya? Ini kan Y itu maksudnya perpindahan sebagai fungsi waktu. Nah ini seperti kayak perpindahan maksimal. Kemudian diturunkan kan? Ini kayak gini lah, mirip. Kalau di sini berarti Y-nya sama dengan diturunkan jadi Y aksen dan Y double A. Ini turunkan. Ini didiferensialkan kan gitu ya. Kita diferensialkan jadinya ini ya. Sehingga persamaan satu ini menjadi K dikurang omega pangkat 2M ditambah J kali omega J kali amplitudo ini ya, dalam arah X ini amplitudo Y, ya kan? Atau rasio amplitudo X per Y sama dengan K ditambah J omega J kurang K kurang omega 2M tambah J omega. Jadi dimana X per Y adalah ini rumusnya. Ini rasio perpindahan antara X dengan, artinya apa? Kalau Y diketahui, paham? Bisa dapat X, paham nggak? Ini kan sama aja kayak X per Y sama dengan 2. Ini kalau kita ganti bisa jadi 2 kan? Kurang lebih kayak gitu kan? Ya kan? Maksudnya bisa kita analogikan lah. Ini misalnya kita selesaikan ini, misalnya jadi 2. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa?
Kalau begini. 2. Hah? 2. Kalau Y-nya 0,5, X-nya 1. Ya kayak gitu. Jadi kalau kontur jalannya X-nya diketahui, Y-nya diketahui, misalnya perpindahannya sekian, berarti kita bisa mengkira-kira, oh nanti respon saya yang lagi naik mobil itu terasa sekian gitu loh. Jelas? Ya rumus ini maksudnya ke sana gitu ya. Ini kan sekarang disederhanakan ya, pokoknya langsung disederhanakan aja lah. Jadi X per Y ya kan. Jadi 1 tambah 2. Ini zeta ya. Kali R. R itu apa R? R itu adalah omega per omega N. Omega itu apa? X theta. Omega N. Gaya yang ditransmisikan ke massa M adalah melalui pegas dan peredam. Dari persamaan 1, jumlah gaya tersebut adalah ini ya. Massa kali kecepatan max adalah ini gayanya massa kali omega pangkat 2 kali X. X ini amplitudo ya. Ini gaya yang di sini. Jika gaya transmisi maksimum Ft max, maka Ft max per Y sama dengan M kali omega pangkat 2 X per Y ya. Dengan membandingkan Ft max dengan percepatan maksimal pondasi, kita peroleh percepatan dalam arah Y ya, omega pangkat 2 kali, sehingga Ft max per Y sama dengan Kr pangkat 2 dikali X per Y sama dengan M. M itu massa kali akar 1 ditambah 2 zeta R pangkat 2 dibagi akar 1 kurang R pangkat 2 ditambah 2 zeta R pangkat 2, dimana M omega pangkat 2 sama dengan K omega per omega N pangkat 2 atau K R pangkat 2. Jadi R adalah omega per omega ya. Ini kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Ini respon X per Y ya. Ini adalah redaman. Jadi kalau nggak pakai redaman, ya dia akan tinggi sekali ini X per Y-nya. Jadi saudara, dalam benak saudara kalau ngomongin X per Y itu berarti perpindahan, pergerakan gitu ya. Omega per omega N adalah rasio. Jadi intinya untuk mengendalikan X per Y ini ya rasio ini harus dikendalikan ya. Kalau dijadiin 1 kan jadi nilainya tak terhingga kan, ya enggak? Ini kalau saudara masukin 1 nih di sini, berarti 1 kurang 1 berapa? 0 kan? 0 pangkat 2 0 tambah ini kan. Coba sekarang kita perhatikan ya. Contoh, sebuah kendaraan adalah sistem yang kompleks ya, dengan multi derajat kebebasan. Sebagai pendekatan awal, gambar di bawah ini dapat dianggap sebagai model kendaraan yang bergerak pada permukaan jalan yang bergelombang. Coba sudah perhatikan, ini jalan yang bergelombang nih, ya. Ini Y, paham? Y ya. Ini anggaplah ini adalah jalan yang lurus kan. Nah ini bergelombang Y, paham? Ke bawah juga Y kan itu. Nah ini mobil nih, kendaraan ya. Ini rodanya ya kan. Ini shock breakernya, ini bodi mobil. Bergerak kan, naik turun kan? X. Jelas ya. Nah sekarang dalam menyelesaikan ini ada beberapa asumsi yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kendaraan dianggap 1 derajat kebebasan, padahal aktualnya dia lebih dari 1 derajat kebebasan. Asumsi itu penting.
Ya, kalau saudara nggak buat asumsi penyelesaian ini salah. Kedua, kekakuan roda dianggap tak terhingga, sehingga ketidakrataan jalan langsung ditransmisikan ke sistem suspensi. Ya, jadi kekuatan rodanya itu berapa aja gitu ya. Kedua, roda bergerak mengikuti permukaan jalan yang dianggap sinusi. Ingat ya, yang dianggap sinusoidal ya. Sinusoidal itu gimana? Ya begini, sinusoidal gitu ya. Ya. Jika kondisi jalan merupakan fungsi sinusoidal Lm per siklus, jadi Lm per siklus itu maksudnya gimana? Ya ini. Jadi dari sini ketemu sini lagi itu namanya satu siklus. Kan jalan ya. Dari ini kan dari titik sini naik kan, terus ke bawah kan, ketemu sini lagi itu namanya satu siklus. Itu dianggap berapa misalnya? Panjangnya misalnya sekian meter gitu kan. Dan kecepatan kendaraan adalah F kilometer per jam. Maka frekuensi eksitasi, nah ini ya, jadi kalau mobil jalan lewati siklus yang tadi itu mempunyai frekuensi eksitasi berapa? V per 3600 dikali 1/L, atau 2V sama dengan 2V sama dengan V dibagi 3600 1/L. V nya berapa? Kecepatan, paham? L nya siklus dari sini ke sini ya. Nah ini gaya eksitasi nih. Jadi bentuk jalan yang bergelombang ya, kemudian kita melaju dengan kecepatan tertentu ya, dengan siklus gelombang jalan tertentu, itu menjadi apa? Gaya penggang, frekuensi gaya penggang. Pengganggu siapa? Mobil ya. Contoh ya, suatu trailer dengan massa dalam keadaan penuh 12.000 kg dan beban kosong 300 kg, konstanta pegas 300 kN per meter, dan faktor redaman di sini dia ngomongnya faktor redaman ya, enggak ngomong C ya. Jadi saudara ngitungnya itu pakai faktor redaman apa? C per C. Nah ini ya. Jadi saudara harus tahu berapa CC-nya dan berapa C-nya. C-nya itu kan yang olinya itu kan, ya kan? Nah ini kan itu. Kalau CC-nya kan kalau nggak salah 2 omega km kalau nggak salah ya. Kayak gitulah, redaman kritis kan. Jadi ini maksudnya gitu ya. Pada beban penuh, kecepatan trailer 72 km per jam. Sedang kondisi jalan adalah sinusoidal dengan 4 meter per sek. Ini L-nya nih. Ya. Nah, hitunglah rasio amplitudo dalam keadaan penuh dan dalam keadaan kosong. Nah, pertama yang kita cari adalah omega. Ini adalah eksitasi, frekuensi eksitasi, frekuensi pengganggu yang berdasarkan kontur jalan dan kecepatan mobil serta redaman dan gas ya. Dapat nih 31,4 radian per second ya. Koefisien redaman C kan 2 zeta akar km. Karena C dan K nilainya tetap kan, betul nggak? Maka zeta merupakan fungsi massa. Ya. Maka faktor redaman dalam keadaan penuh adalah zeta full sama dengan zeta kosong kali M penuh dibagi M kosong. Ya. Zeta kosong berapa? 0,4. Kan di sini tadi disebutkan.
faktor redaman ya 0,4 pada beban penuh ya. Kosong. Maksudnya ini. Jadi ini kan Z full, ya kan, ini zeta full, ya kan, sama dengan zeta kosong akar ya, M penuh dan M kosong. Zeta full berapa? 0,4 sama dengan zeta kosong dibagi M penuh kan? M penuh. Akar M kosong. M penuh berapa? 1200. Jadi gini maksudnya, ini 0,4 ya. Kan kita mau cari zeta kosong kan sebenarnya, betul nggak? Karena zeta full udah diketahui nilainya 0,4. Ya. Zeta full dengan zeta kosong tuh hubungannya kayak begini. Jadi zeta full sama dengan zeta kosong. Ini zeta kosong ya, K saya bilang, dikali ya, dikali apa? M. Akar M penuh 1200. Kosong berapa? Kosongnya 300. Jelas? Nah, sudah, coba cari berapa? Berarti zeta kosong sama dengan 0,4 ya, Ya. dikali akar 300 dibagi 1200. akar 1200. Bener nggak? Bener nggak nih 0,8? Salah ya? Salah ya Pak? Hah? Salah Pak. 1200 di atas Pak.